Baik, anak-anakku sekalian, di bagian selanjutnya tadi setelah kita sampaikan, kita ketahui bersama bahwa di dalam debat itu ada orang-orang yang terlibat di sana. Kemudian debat dilakukan oleh beberapa orang, dan lebih lengkapnya nanti kita akan mengetahui pihak-pihak yang ada di dalam debat itu apa saja. Nah, berikut ini kita akan mencoba melihat satu tayangan video. Kita akan tahu inilah contoh debat yang ada. Kemudian nanti kita akan bisa tahu siapa saja, isinya apa, gitu ya. Baik, ini kita akan lihat debat ya. Baik. Silahkan disimak di video ini. Nanti kita akan mencoba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatia Oktavianisi, dan pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana keseruan latihan debat bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Tuban. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik Full Day School merupakan sistem pendidikan yang efektif bagi sekolah menengah. Oke, tanpa perlu panjang lagi, mari kita saksikan bersama. Silakan kepada pihak pro untuk menyampaikan argumentasinya selama 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam satu Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madiati. Saya di sini sebagai tim pro bicara pertama. Kelompok kami sepakat akan mosi kita pada pagi hari ini. Di sini didasari atas 2 argumentasi yang saya hormati. Yang pertama adalah mengenai pertambahan jam pembelajaran yang ada di sekolah itu digunakan untuk bagaimana meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dengan cara, yang pertama dengan cara bisa menggunakan ekstrakurikuler yang mereka sukai, dan hal tersebut mereka juga akan bisa mengembangkan potensi mereka sehingga nanti akan berguna ketika mereka ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah mengenai dengan adanya sistem Full Day School itu sendiri juga sudah berhasil diterapkan oleh 2.500 sekolah yang sudah menerapkan sistem Full Day School itu sendiri. Dan di situ juga dapat dikatakan bahwasanya di situ Full Day School lebih efektif daripada pembelajaran seperti biasa yang kita lakukan. Pada dasarnya Dewan Juri yang saya hormati di sini karena memang kualitas gurunya di situ sudah memadai, sehingga yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kualitas guru ini melalui pemerataan baik itu di desa maupun di kota, sehingga terjadinya simbiosis mutualisme antara pemerintah dan juga sekolah itu sendiri. Sehingga dengan adanya sistem Full Day School ini juga akan bisa lebih efektif lagi apabila memang menjadi pemerataan di seluruh Nusantara. Sehingga Dewan Juri yang saya hormati, sekali lagi saya tekankan di sini, sukses bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi sukses karena siap atau tidak siap mengalami perubahan itu sendiri. Demikian dan terima kasih. Ya, kontrak menyampaikan argumentasinya selama 2 menit. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Tesis yang cukup menarik disampaikan oleh pihak pro, namun dengan mosi kita pada pagi hari ini, kami tim kontra tidak setuju. Alasan ketidakpersetujuan kami yaitu yang pertama mengenai sarana prasarana. Jika sistem Full Day School dinilai sebagai sistem pendidikan yang paling efektif, namun di sini tidak sesuai dengan realitanya. Jika sistem Full Day School diterapkan, maka juga dibutuhkan penunjangnya, yaitu sarana dan prasarana. Kita tahu di Indonesia 75% kualitas layanannya belum memenuhi standar. Nah, jika kemudian sistem Full Day School diterapkan di pelosok-pelosok Nusantara, masih banyak sekali sekolah-sekolah yang belum memenuhi atau memadai sarana prasarananya. Dan yang kedua yaitu mengenai para pendidik. Kita tahu ketika sistem Full Day School diterapkan, maka akan terjadi perpanjangan waktu kegiatan belajar mengajar. Dan di sini juga dibutuhkan guru dan para pendidik yang mumpuni dan mampu. Nah, di sini Dewan Juri yang saya hormati, Indonesia menduduki peringkat ke-14 dari ke-14 di negara berkembang. Nah, jika kemudian kita lihat kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini masih rendah, bagaimana mungkin kita bisa menerapkan sistem pendidikan Full Day School ini yang kita katakan efektif? Dewan Juri yang saya hormati, konsep pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro menyatakan, menganalogikan bahwasanya bagaimana kita mampu menjadikan sekolah sebagai
sebagai suatu taman yang indah dan bagaimana para siswa bisa betah dan mampu untuk melanjutkan kehidupannya di sana. Dan jika Minum susu UHT Greenfield untuk penuhi nutrisi harianmu. Baik, nah itu tadi sudah kita mencoba melihat ya apa namanya pelaksanaan debat yang dicontohkan ya. Tentunya kita akan bisa melihat siapa saja yang ada di dalam debat tadi itu ya, siapa saja yang ada di dalam debat itu tadi, kemudian apa yang mereka sampaikan kan begitu ya, apa yang mereka sampaikan. Oleh karena itu kita kembali kepada slide utama kita ya, bahwa tadi harapannya kita mengetahui apa tugas moderator. Tadi kan kita ada tahu ada seorang yang menyampaikan, silakan tim afirmasi, silakan tim oposisi ya. Kemudian tadi ada isi yang disampaikan masing-masing tim, baik afirmasi maupun oposisi, menyampaikan fakta yang berisi angka-angka untuk menguatkan pendapatnya, pro dan kontra kan ya. Kemudian bagaimana sikap dan pola pikir dari satu tim ya. Mohon maaf tadi hanya masih di pembicara pertama karena terlalu panjang, dan ini sebagai bekal kita untuk nanti bisa menonton kembali video ini secara utuh. Kemudian apa kata kunci yang disampaikan oleh pembicara pertama tadi itu yang bisa menjadi acuan untuk diterima atau ditolak oleh dari tim lawan ya, gitu ya. Kemudian nanti ada pembahasan tentang sikap dari tim netral dalam debat kali ini. Untuk itu mari kita isi LKS kita terkait dengan hal-hal yang ada terkait dengan pembicaraan tadi, terkait dengan pelaksanaan debat tadi, apa yang kita dapatkan di situ ya. Baik, mari kita kerjakan LKS kita untuk mengetahui tentang pihak-pihak yang ada dalam debat itu, kemudian sikapnya, mosinya yang disampaikan apa intinya ya. Kemudian nanti kita akan mengalihkan kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf yang disampaikan oleh tim tadi. Oke, selamat mengerjakan LKS. Mudah-mudahan kita bisa menemukan, nanti kita ketemu dalam diskusi.